Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wahyu Ramadhani dari Prodi Agribisnis angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Ibu Fevi yang berjudul Masa Depan Koperasi dan Inovasi di Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan mengambil pemateri yaitu dari Dr. Insinyur Nining Isusilo. Koperasi adalah suku guru dari ekonomi Indonesia dengan konsep kebersamaan dan konsep untuk kepentingan orang banyak. Koperasi dapat dijadikan alternatif pada saat pandemi ini, yang mana banyak usaha UMKM yang terdampak. Yang terakhir, maka di depannya UMKM menjadi tetap oleh pemerintah akan dijadikan salah satu founder untuk mengembangkan atau memperbaiki keadaan ekonomi yang terjadi saat ini, terutama dalam koperasi, agar bisa menjadi driver di Indonesia. Koperasi yang aktif dan yang tidak aktif di Indonesia. Pada tahun 2015, pemerintah melakukan upaya untuk membuat ID koperasi. Jadi jika tidak memiliki ID koperasi, maka akan diancam tutup. Yang kedua, pada 2016 mulai ditutup beberapa koperasi di jumlah yang ditutup pada tahun 2019 akan terjadi banyak ditutup untuk koperasi di itu sendiri. Yang ketiga, sekitar 45.000. Kemudian 2017 juga ditutup. Pada 2018 sampai 2019 terjadi penutupan sesuai dengan data analisis dari World Koperasi Indonesia. Ini yang dilakukan oleh Dr. Insinyur Nining Isusilo yang dilakukan secara ekonometrika. Ternyata banyak koperasi yang tidak aktif karena terlalu menggantungkan pada dana dari luar. Jadi mereka hanya beroperasi jika ada dana dari luar saja. Inovasi elemen terdiri dari institusi, infrastruktur, makroekonomi dan environment, ada kesehatan dan premium education, yang terakhir health education dan training. Inovasi merupakan manfaat yang ada melalui dulu dan perbaiki sambil jalan, sesuai minimum variabel produk di saat era normal baru. Pada tahun 2016, Indonesia hanya menduduki angka 3,9 dari maksimum 7 daya saing negara Indonesia, yaitu 36 dari 144 negara pada tahun 2016. Yang kedua, problem terbesar yang ada problem dalam berbisnis di Indonesia dari 2016, yaitu yang berkaitan dengan korupsi. Jadi jika dilihat, Indonesia tidak bersaing dari masalah korupsi tersebut. Yang ketiga, koperasi dan korupsi di 2012 itu persepsi korupsinya 32, kemudian pada tahun 2012 sampai 2015 mencapai 40, dan dari 180 negara kita makin naik untuk korupsinya. Riset dari Dr. Insinyur Nining Isusilo, gerakan koperasi di Indonesia ada dua versi. Yang pertama secara politis, yang kedua secara ekonomis. Maka dari semua itu, penyebab berhentinya inovasi koperasi di Indonesia itu salah satunya yakni
karena adanya gerakan ekonomi kooptasi oleh sekelompok orang. Maka dengan adanya APBN, maka akhirnya membuat koperasi tidak setara dengan negara. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.